Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi terakhir untuk penilaian status gizi secara tidak langsung, yaitu mengenai statistik vital. Oke, ini adalah materi yang penting karena materi ini akan digunakan untuk ujian akhir semester, sehingga diharapkan semua mahasiswa bisa mengikuti dengan baik atau kalian dapat mendengarkan ketika kalian sudah kondusif. Oke, baik. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, kita brainstorming dulu. Oke, di sini ada berita yang berjudul soroti angka kematian ibu bayi, Bupati Jember minta Posyandu lebih aktif. Gitu ya. Ini adalah berita tahun lalu, tapi ya Selasa 11 November 2025 yang diterbitkan oleh Detik Jaktim. Oke, kemudian ada satu berita lagi. Menkes sentil angka kematian bayi di Indonesia tinggi, cuman memang lebih baik dari Laos dan Myanmar. Ini juga berita tahun kemarin 19 Agustus 2025 yang ditulis oleh Detik Health. Oke, dari dua berita tadi ada dua kesamaan ya. Apa kesamaannya? Ya, kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang angka kematian bayi. Kalau di Jember tadi, dia angka kematian ibu dan bayi ya. Tapi kalau di sini Menkes menyoroti angka kematian bayi. Itu artinya di Indonesia masalah angka kematian pada ibu dan bayi masih relatif tinggi, terutama di beberapa daerah tertentu. Dari berita tadi contohnya ada di daerah Jember, seperti itu. Oke, inilah yang mendasari mengapa kalian perlu untuk mempelajari PSG statistik vital, karena ini merupakan salah satu cara untuk menilai status gizi secara tidak langsung gitu ya. Kita bisa melihat dari sebuah data atau big data yang kemudian akan bisa kita lihat bagaimana kira-kira gambaran kesehatan di wilayah tersebut. Oke, jadi kita masuk ke definisi dulu, apa itu statistik vital. Jadi statistik vital adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Nah, statistik adalah hasil pengukuran terhadap objek-objek atau karakteristik pada sampel, gitu ya, atau kemudian disingkat ukuran-ukuran pada sampel, misalnya rataan atau varian sampel. Ini menurut Kemendikti Saintek. Kalau vital menurut KBBI artinya sangat penting untuk kehidupan dan sebagainya. Jadi intinya statistik vital adalah data kuantitatif berbasis populasi yang mencatat peristiwa penting dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian. Seperti itu. Oke, ini ada data juga ya di gambar sebelah kanan dari data box. Ini hasil data demografi bahwa angka kelahiran di Jakarta itu terendah se-Indonesia ya. Dia menduduki peringkat pertama, yaitu 1,75 per 1000 kelahiran hidup. Oke, kemudian apa saja yang masuk ke dalam statistik vital? Jadi statistik vital atau dikenal dengan statistik hayati di Indonesia itu mencakup pencatatan resmi terhadap peristiwa-peristiwa penting atau vital events yang terjadi dalam kehidupan setiap individu penduduk, yaitu kelahiran, kesakitan, kematian, dan aktivitas-aktivitas sipil seperti pernikahan dan perceraian. Nah, untuk apa ini kita kaji? Yang pertama adalah informasi dan catatan vital sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengukur masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Padahal ini adalah masalah gizi. Kemudian data AKI dan AKB, AKI itu adalah angka kematian ibu dan AKB adalah angka kematian bayi. Ini berfungsi sebagai indikator penting bagi sebuah bangsa sehingga mempengaruhi pengembangan kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah. Kemudian pendanaan program dari APBN atau APBD gitu ya. Dan untuk data-data yang mempengaruhi sebuah penelitian atau latar belakang penelitian, dan untuk ukuran kualitas perawatan kesehatan di wilayah tersebut. Kemudian mengapa hal ini masuk ke dalam penilaian status gizi? Iya, karena indikator statistik vital ini dapat menjadi pertimbangan sebagai bagian dari proses penilaian status gizi di masyarakat secara tidak langsung. Oke, jadi ada dua ukuran statistik vital yang dikenal, yaitu rasio dan rate. Untuk rasio, ini adalah nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang terpisah, di mana pembilang bukan merupakan bagian dari penyebut.
Dan X dan Y adalah dua kelompok yang berbeda total gitu ya. Rasio murni menyatakan hubungan antara dua angka tanpa melibatkan dimensi waktu atau probabilitas secara langsung di dalam penyebutnya. Kemudian untuk rate ini adalah ukuran yang menunjukkan frekuensi terjadinya suatu peristiwa di dalam populasi yang berisiko mengalami peristiwa tersebut selama periode waktu tertentu. Ciri khas utama dari rate adalah pembilang atau numerator merupakan bagian dari penyebut atau denominator, dan rate mengukur sebuah kemungkinan atau probabilitas. Oke, kalau kalian bingung, kita lihat contoh penerapannya. Kalau untuk rasio, ya rumusnya adalah X dibagi Y atau X dibagi Y dikali K. X adalah kejadian atau kejadian pada kelompok atau individu. Kemudian Y adalah jumlah kejadian pada kelompok B. Gitu ya. Kelompok yang berbeda dengan A tentunya ya, karena A dan B bukanlah suatu pembilang. Nah, misalnya di sini adalah contohnya sex ratio atau rasio jenis kelamin. Jadi perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Misal terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan gitu ya. Atau yang kedua, rasio ketergantungan. Perbandingan antara jumlah populasi usia tidak produktif dengan populasi yang usia produktif. Nah, itu kan beda total gitu ya. Kemudian rasio kematian ibu, jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan atau persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Jadi catatannya, indikator ini menggunakan istilah rasio karena pembilang atau ibu yang meninggal bukan merupakan bagian dari penyebut atau bayi yang lahir hidup gitu ya. Itu contohnya. Kemudian untuk contoh penerapan rate ini mirip juga kalau ngelihat rumusnya ya, tapi EK di sini adalah sebetulnya konstanta atau pengali. Bisa kalian kalikan 1000 atau 100.000. Yang penting ini datanya nanti harus mempermudah pembaca data tanpa angka desimal. Jadi kalau misalnya nanti X dibagi Y kok masih desimal gitu ya, coba dikali 1000. Kalau dikali 1000 masih desimal, coba dikali 100.000 gitu ya. Jadi supaya tidak ada desimalnya. Nah, di sini contohnya ada angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR, jumlah total kematian per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi jumlahnya ada berapa orang sih dalam per 1000 penduduk dalam 1 tahun yang meninggal gitu ya. Kemudian ada angka kematian bayi, jumlah kematian bayi berumur di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Kemudian crude birth rate, angka kelahiran kasar, jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Nah, sekarang kita belajar angka kematian atau mortalitas. Data statistik vital untuk kematian itu menjadi indikator penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat. Ya, kekurangan gizi mempunyai angka kejadian yang tinggi pada kelompok tertentu. Nah, kalau kita ngebayangin angka kematiannya tinggi, berarti itu kan kalau dipikir ya, misal di sebuah desa tertentu, bayi lahir banyak yang mati, ibu yang melahirkan banyak yang mati, atau belum sampai usia lansia udah pada meninggal gitu ya. Berarti kan artinya ada masalah ya di daerah tersebut, entah berkaitan gizi atau tidak berkaitan dengan gizi, itu macam-macam. Tapi bisa jadi kalau misal di sini contohnya mungkin angka kematian ibu gitu ya, sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa ada kaitan-kaitan komplikasi pada kehamilan baik ataupun persalinan yang sangat berkaitan erat dengan gizi. Nanti akan kita bahas. Oke, di sini ada angka kematian atau mortalitas yang biasanya dijadikan indikator juga di dalam statistik vital. Yang pertama adalah angka kematian kasar. Jadi intinya yang mati mau bayi, mau ibu-ibu, mau siapapun gitu ya, itu masuk ke dalam angka kematian kasar. Jadi jumlah seluruh kematian dalam 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Kemudian ada angka kematian balita, jumlah kematian anak, namanya balita ya, berarti di bawah 5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Jadi tiap ada 1000 anak yang lahir dan menjadi balita, berapa yang mati gitu ya. Kemudian angka kematian ibu, jumlah kematian ibu akibat kehamilan, persalinan, dan masih masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian yang keempat adalah angka kematian bayi, yaitu jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Jadi berapa bayi yang mati gitu ya, artinya di bawah 1 tahun dari 1000 kelahiran gitu. Nah, kemudian ada juga angka kesakitan atau morbiditas.
yaitu kematian akibat penyebab tertentu. Mungkin bisa jadi infeksi gitu ya, infeksi virus gitu ya, atau adanya KLB tertentu. Itu juga bisa meningkatkan angka morbiditas yang kemudian akan meningkatkan angka mortalitas. Jadi angka penyebab penyakit dan kematian pada umur 1-4 tahun merupakan juga informasi penting untuk menggambarkan keadaan gizi di suatu masyarakat. Oke, di sini kita akan bahas satu kasus dulu, yaitu angka kematian ibu. Ya, dari berbagai penelitian yang sudah ada banyak faktor penyebab angka kematian ibu. Yang pertama adalah usia. Berapa usia saat ibu itu mengandung gitu ya, apakah terlalu muda atau mungkin terlalu tua gitu ya. Kemudian anemia. Nah, anemia ini kan berarti kalau anemianya defisiensi zat besi berarti ada masalah dengan zat gizi ya. Kemudian KEK, kurang energi kronis, berarti artinya apakah ibu itu terlalu kurus gitu ya, ditandai dengan IMT-nya kurang dari 18,5 atau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5. Kemudian bisa juga meninggal karena proses rujuk yang lambat, jadi komplikasi persalinan gitu ya, mungkin terjadi pendarahan. Kemudian waktu itu misalnya pelayanannya di puskesmas fasilitas tidak memadai, kemudian ketika harus dirujuk prosesnya lambat gitu ya, entah secara administrasi atau mungkin ambulansnya yang sedang tidak tersedia sehingga terjadi keterlambatan sehingga kejadian angka kematian ibu itu bisa terjadi. Kemudian adanya kurangnya dalam perawatan ketika antenatal care gitu ya, jarang kontrol kehamilan misalnya, sehingga deteksi komplikasi atau masalah-masalah pada janin tidak bisa terdeteksi. Kemudian bisa juga karena faktor-faktor ekonomi gitu ya. Faktor ekonomi juga nanti bisa berkaitan dengan gizi juga, misalnya dengan kemampuan ekonomi yang rendah sehingga mencari untuk makanan-makanan yang bergizi tinggi menjadi lebih sulit gitu ya, seperti itu. Nah, angka kematian ibu ini adalah jumlah kematian ibu sebagai akibat dari komplikasi kan tadi, sebuah kehamilan, persalinan dan masa nifas setiap 100.000 kelahiran hidup. Dan manfaat dari data ini adalah untuk mengetahui tingkat dan pola kematian menurut golongan umur dan penyebabnya kira-kira apa gitu ya. Nah, di sini ada grafik ya, terjadi fluktuasi sebenarnya ya dari tahun 1991 sampai 2021 bahwa terus mengalami fluktuasi terkait angka kematian ibu. Jadi ini trennya ya. Jadi dulu di tahun 1991 tuh sangat tinggi, 390 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian menurun, kemudian dari tahun 2007 ke 2012 justru ada peningkatan signifikan. Kemudian turun lagi gitu ya. Mungkin sekarang juga masih ada di angka 300-an ya. Nah, kemudian penyebabnya macam-macam, tapi biasanya memang ada kaitannya juga dengan hipertensi atau eklamsia ya pada ibu hamil yang menyebabkan kejang, kemudian gagal selama melakukan persalinan, kemudian terjadi pendarahan saat melahirkan. Nah, sebetulnya pendarahan saat melahirkan ini juga ada kaitannya dengan anemia dan KEK juga ya. Kemudian ada upaya-upaya dari Kementerian Kesehatan untuk mengkampanyekan pencegahan dan pengobatan dini untuk ibu hamil yang mengidap hipertensi. Kemudian alat USG harus terdistribusi dengan baik di setiap pedesaan supaya screening kesehatan itu bisa dilakukan. Oke, misal di sini ada contoh kasus ya, statistik vital. Di Kabupaten Sehat selama tahun 2025 tercatat jumlah kematian ibu akibat kehamilan, persalinan dan nifas itu ada 18 orang. Kemudian jumlah kelahiran hidup ada 7.500 bayi. Nah, kemudian hitunglah angka kematian ibunya. Gitu ya. Tadi ingat rumusnya adalah X per Y dikali K atau konstanta. Jadi di sini ada 18 kematian dibagi dengan jumlah kelahiran hidup yaitu 7.500, kemudian didapatkan adalah 2,4 kalau nggak salah ya, atau 0,00024, kemudian dikali dengan 100.000, hasilnya adalah 240 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga angka kematian ibu di wilayah Kabupaten Sehat adalah 240 per 100.000 kelahiran hidup. Oke, di sini sekarang kita bahas tentang angka kematian bayi. Jadi ini adalah jumlah kematian bayi yang berusia 0 sampai 12 bulan atau sebelum 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Jadi kematian bayi dapat dikelompokkan menjadi bayi lahir mati. Jadi ketika meninggal itu memang sudah mati gitu ya, atau di dalam kandungan sudah mati sehingga harus dilahirkan
gitu ya. Atau mati itu berusia 0 sampai 7 hari. Jadi meninggal pada hari dia dilahirkan gitu ya, sampai ke 7 hari disebut dengan perinatal. Kemudian atau kematian di tanggal 8 sampai 28 hari setelah dia lahir atau neonatal gitu ya. Dan kematian 1 sampai 12 bulan gitu ya. Itu masuk semua tuh datanya gitu ya. Yang penting kurang dari 12 bulan. Nah, di sini adalah angka kematian bayi di tahun 2018 dan 2023 per 1000 kelahiran hidup. Ya, ini adalah trennya ya. Sama sifatnya ya dengan Aki tadi, dia masih mengalami fluktuasi. Jadi di tahun 2018 itu masih naik terus ya sampai 2020, kemudian turun di 2021, kemudian justru malah menukik tajam ya di 2022 dan stagnan hingga 2023, dan data 2025 belum ada gitu ya. Jadi ini masih ada masalah, tapi di sini pemerintah masih mengklaim bahwa angkanya itu sudah bagus gitu ya, jauh di bawah target pemerintah. Tapi meskipun begitu, data ini masih ada, dan ini adalah rata-rata se-Indonesia ya, belum kita breakdown ke daerah-daerah tertentu. Mungkin di daerah kalian gitu ya, di daerah kabupaten tertentu atau provinsi tertentu justru angka kematian bayinya tinggi gitu ya. Jadi masih tergantung, kalau di breakdown ke antar wilayah pasti hasilnya juga beda-beda, karena ini adalah data se-nasional. Nah, ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah berat bayi lahir rendah. Jadi mungkin aja dia bisa prematur, dilahirkan lebih cepat, harusnya kayak 38 minggu tapi lahir di usia 30 gitu ya. Itu pasti berat badannya belum cukup gitu ya. Kemudian ada asfiksia, kemudian kelainan kongenital atau genetik, kemudian terjadi pneumonia pada anak-anak, memang itu sangat berbahaya sekali ya. Kemudian penyakit syaraf dan lain-lain gitu ya. Mungkin di sini berkaitan dengan gizi ada BPLR ya. Oke. Kemudian di sini angka kelahiran atau natalitas. Selain mortalitas, statistika vital juga mencakup kelahiran, natalitas, dan angka harapan hidup. Kedua indikator ini sering digunakan dalam kesehatan masyarakat untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan, kesehatan, dan secara tidak langsung status gizi suatu populasi. Jadi natalitas itu adalah angka kelahiran ya, jadi frekuensi kelahiran yang terjadi pada suatu populasi dalam periode tertentu. Kemudian angka kelahiran kasar, jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Kemudian angka harapan hidup, rata-rata tahun kehidupan yang diharapkan. Nah, ini ada 2 data ya, 10 tahun terakhir angka harapan hidup naik orang Indonesia, jadi makin panjang umur katanya ya. Kalau untuk perempuan ada di umur 74 tahun, kemudian kalau laki-laki punya harapan hidup sampai umur 70 tahun. Kemudian kalau angka harapan hidup Indonesia kalau dibandingin dengan negara-negara di Asia Tenggara cenderung masih tergolong rendah ya, karena dia masih di bawah, hampir di bawah ya, 2 dari bawah, yaitu 68,25. Tapi mungkin ini perbandingannya dengan data 2 tahun yang berbeda gitu ya. Tapi saya rasa juga masih nggak ada bedanya ya. Saya nemuin beberapa data dia masih ada di tengah-tengah atau ada di tengah ke bawah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah statistika layanan kesehatan. Ya, ini misalnya adalah statistik layanan kesehatan di desa. Misalnya contohnya ada bidan desa. Kemudian jenis layanan lain yang ada adalah posyandu, puskesmas, dan rumah sakit. Nah, untuk posyandu, ya ini adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Ya, kegiatannya mencakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, edukasi gizi, pemberian PMT, gitu ya, serta pencegahan dan penanggulangan diare. Biasanya dikasih oralit gitu ya. Kemudian di posyandu terdapat catatan jumlah bayi, jumlah balita, jumlah wanita usia subur, jumlah ibu hamil dan menyusui, kemudian jumlah bayi lahir dan meninggal juga. Kemudian kalau di puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat, lembaga pelayanan kesehatan memiliki berbagai macam pelayanan. Salah satu kegiatan puskesmas yang berkaitan dengan program gizi contohnya adalah UPGK atau upaya perbaikan gizi keluarga dan pojok gizi. Jadi informasi yang didapatkan dari puskesmas sangat berguna untuk mendapatkan gambaran angka kesakitan dan kematian yang kemudian dihubungkan dengan keadaan gizi masyarakat setempat. Kemudian rumah sakit, sentral layanan kesehatan, yang terakhir dalam rantai pelayanan kesehatan ya, tapi rumah sakit juga ada tipenya ya, ABCD. Yang paling bagus tentunya A ya, jadi D, C, B, A. Kemudian di sini ada juga data-data dari rumah sakit yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan gizi di masyarakat, baik dari segi angka kematian maupun penyebabnya gitu ya. Jadi kalau kalian misal mau belajar atau mau penelitian di rumah sakit pasti butuh datanya
Nah, datanya itu pasti akan mencakup sebagian besar pasien yang masuk ke rumah sakit ini, itu diagnosisnya apa, kemudian penyebab kematian yang paling banyak apa gitu ya. Nah, data mengenai meningkatnya kunjungan kasus gizi dapat dihubungkan dengan berbagai faktor seperti masalah kemiskinan, harga-harga yang meningkat, dan kejadian-kejadian alam seperti kekeringan atau paceklik gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya atau fungsi dari statistik vital? Untuk fungsinya adalah yang pertama menilai dan membandingkan tingkat kesehatan masyarakat gitu ya. Kemudian menentukan penyebab masalah kesehatan di masyarakat itu apa. Kemudian menentukan kontrol dan pemeliharaan selama pelaksanaan program kesehatan. Kemudian menentukan prioritas program kesehatan suatu daerah. Kemudian menentukan keberhasilan program suatu daerah. Kemudian mengembangkan prosedur, klasifikasi, indeks, dan teknik evaluasi seperti sistem pencatatan dan pelaporan. Kemudian menyebarluaskan informasi tentang situasi kesehatan dan program kesehatan melalui sistem informasi kesehatan. Dan untuk manfaatnya adalah untuk individu sebagai pencatatan perorangan ya, catatan kelahiran, kematian, catatan pernikahan. Untuk penggunaan legal diperlukan untuk menyelesaikan proses hukum yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perceraian, dan sebagainya. Kemudian untuk program kesehatan dan keluarga berencana, statistik vital memberikan gambaran kondisi kesehatan di masyarakat. Kemudian untuk mempelajari keadaan sosial, angka kelahiran, kematian, kesakitan, mencerminkan keadaan dan tren yang terjadi di masyarakat tersebut. Kemudian untuk administrator dan perencana, statistik vital menyajikan tren pertumbuhan penduduk pada berbagai kelompok umur gitu ya. Jadi memang ini untuk pembaca-pembaca data gitu ya. Dan tingkatnya di policy brief atau memberikan kebijakan juga bisa gitu ya. Kemudian untuk sebagai ahli masyarakat ya untuk melihat gitu ya kejadian di daerah tersebut sebenarnya masalahnya apa yang paling tinggi gitu ya. Karena kan hidup mati itu kan vital kan gitu ya. Kalau misal di sebuah negara kayak masyarakat gampang matinya gitu kan, itu kan berarti mesti ada masalah. Tapi kalau di sebuah negara kalau orangnya panjang umur semua gitu ya, angka harapan hidupnya bisa sampai 80 ke atas, berarti kan mungkin saja berarti pelayanan kesehatannya bagus gitu ya, pangan-pangan tercukupi dan lain-lain. Nah, tapi ada juga kelemahan statistik kapital untuk menggambarkan status gizi. Yang pertama, bisa jadi datanya tidak akurat karena ada kecenderungan data ditutup-tutupi oleh pihak-pihak tertentu dengan alasan politis. Biasanya misal seorang bupati gitu ya, dia malu kalau kabupatennya itu memiliki angka stunting yang tinggi. Nah, biasanya memang terjadi intrik-intrik kemudian mengganti-ganti data atau menutup-nutupi kasus tersebut. Atau misal ada kasus gizi buruk gitu ya, viral misalnya di daerah A, B, C gitu ya. Nah, terkadang memang ada politis-politis yang kemudian menyembunyikan gitu ya penyebab-penyebabnya apa gitu ya, sehingga memang ya ini memang hal yang terjadi gitu ya. Kemudian kesulitan dalam pengumpulan data karena keterbatasan SDM atau sumber daya manusia yang handal dalam pengumpulan data ya. Contohnya adalah misal kemampuan antropometri aja deh gitu ya, atau kemudian kemampuan dalam nyatet gitu ya, nggak nulis satuan misalnya, itu kan juga bisa menjadi salah satu kelemahan data juga ya. Kemudian salah menghitung gitu ya, misal salah menghitung rasio dan rate-nya, itu kan juga salah total ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan interpretasi secara tepat, terutama jika terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi gizi seperti kejadian penyakit infeksi dan faktor sosial ekonomi lainnya. Jadi mungkin datanya angka kematian bayinya sekian gitu ya, tergolong tinggi, tapi dia tidak bisa menginterpretasikan sebetulnya angka kematian bayinya ini karena apa gitu ya, apa karena gizi atau faktor lain atau karena penyakit infeksinya gitu ya. Bisa jadi itu juga terjadi ya kesalahan untuk menginterpretasikan sebuah data. Oke, mungkin itu aja ya untuk materi tentang statistik vital. Ini akan masuk ke ujian akhir semester. Jumlah soal nanti kurang lebih 25 sampai 30. Pilihan ganda dengan pilihan jawaban 5 dengan 5 pilihan jawaban. Insyaallah kalian bisa mengerjakan insyaallah ya. Nanti kalian putar-putar ada videonya. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dipahami, kalian bisa tanyakan langsung gitu ya di form diskusi nanti yang ada di Sepada. Kemudian bisa juga nanti menanyakan kalau misalnya nggak jelas bisa lewat PJ gitu ya, supaya mungkin lebih
fast respon gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.